Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena masalah dan pergumulan tidak jarang membuat kita terpuruk. Tapi janganlah keterpurukan itu membuat kita putus asa. Tetaplah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa menolong kita. Tuhan, kami mengakui di dalam perjalanan kehidupan kami, karena pergumulan, karena permasalahan, karena sakit penyakit yang kami hadapi,
kami mengalami terpuruk. Tetapi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah keterpurukan hidup kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak menegakkan kami menjadi sendirian. Pertolonganmu, pendampinganmu, cinta kasihmu, senantiasa Engkau berikan tepat waktu dalam hidup kami. Sehingga kami dimampukan Tuhan menjalani, menyelesaikan setiap pergumulan, setiap masalah, dan bisa bangkit dari keterpurukan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 bagian B. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Nabi Elia sedang dalam keadaan terpuruk. Bahkan boleh dikatakan saudaraku, Nabi Elia dalam keputusasaan yang luar biasa. Sampai dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, cukuplah semuanya ini. Dan sekarang ambillah nyawaku. Keterpurukan atau keputusasaan yang sangat akut dialami oleh Nabi Elia. Saudaraku, Nabi Elia terpuruk karena di satu sisi secara fisik dia mengalami kelelahan yang luar biasa. Kemudian dia juga mengalami ketakutan karena diancam oleh Ratu Isabel akan dibunuh. Dan dia pun juga merasa gagal untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Sampai dia putus asa dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ambillah nyawaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Elia mengalami keterpurukan dalam hidupnya, Tuhan tidak membiarkan Nabi Elia menjalani semuanya itu sendirian. Tuhan tetap mendampingi, Tuhan tetap menguatkan, bahkan Tuhan memberikan yang dibutuhkan oleh Nabi Elia. Melalui malaikatnya, Tuhan menguatkan Nabi Elia. Nabi Elia pun juga diberi kesempatan Tuhan, jalan keluar terbaik, yaitu lari dari kejaran Isabel. Dan Nabi Elia pun juga disiapkan roti bakar dan air minum dalam kendi. Sehingga saudaraku, setelah Nabi Elia tidur, setelah Nabi Elia makan dan kuat kembali, Tuhan kembali memberikan kepercayaan. Tuhan kembali memulihkan kehidupan Elia. Dan Tuhan kembali memerintahkan Elia menjadi seorang nabi, menyuarakan suara Tuhan, kehendak Tuhan kepada bangsa Israel. Nabi Elia pulih, terbebas, dan bisa melewati keterpurukan hidupnya dengan baik. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudaraku. Banyak hal yang tidak jarang membuat kita terpuruk, bahkan membuat kita merasa tidak berdaya lagi, putus asa dalam hidup kita. Sakit penyakit, persoalan yang berat, beban yang berat yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, mari kita tetap yakin, tetap percaya. Di tengah-tengah segala keadaan kehidupan kita,
di tengah-tengah segala peristiwa yang kita alami, di tengah-tengah terpurukan hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita menjalani sendirian. Dia tetap ada dan senantiasa menolong kita. Sehingga bersama dengan Tuhan, kita akan mampu dan kuat menjalani hidup dengan baik. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan.
Tuhan, khususnya dalam keterpurukan hidup kami, buat kami meyakini bahwa Engkau hadir untuk menolong, menguatkan hidup kami, sehingga di tengah-tengah keterpurukan kehidupan kami tetap kuat dan mampu melewati dengan baik. Berdoa bagi yang sakit, biarlah kekuatan, pendampingan, cinta kasih, dan kesembuhan mereka dapatkan baik dari Tuhan maupun dari orang-orang sekitarnya. Berdoa biarlah Tuhan berkati pekerjaan kami masing-masing sehingga membuahkan rezeki yang cukup bagi kami. Berdoa bagi yang bergumul, yang punya masalah, biarlah kami dan orang-orang sekitar kami yang punya masalah didampingi Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin meyakini bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.